Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Rohim, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur. Ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas ataupun sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer pastilah menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang berpihak pada peserta didik. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, salah satunya dengan prakarsa perubahan inquiry apresiatif atau IA menggunakan tahapan Bagja sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Semua materi di modul 1.4 menarik karena keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat terpisahkan dari disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah pemberian penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya jalani masih sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya berposisi sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Saya menangani peserta didik yang sering terlambat masuk kelas
saat pelajaran dimulai. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus bersemangat memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saya melihat peserta didik tidak tertekan dan tidak merasa terhukum saat saya coba selesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dan konsistensi saya dalam menggunakan segitiga restitusi saat menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa gagal dalam mendisiplinkan peserta didik, karena tetap saja mereka mengulangi kesalahan kembali. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya bahagia karena saya mulai berkomunikasi dengan peserta didik secara efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka. Saya pernah mempraktekkan pada posisi validasi tindakan yang salah. Contohnya, ketika ada peserta didik yang datang terlambat. Pertanyaan saya biasanya, "Mengapa kamu terlambat? Tadi malam tidur jam berapa? Apakah sudah lupa harus masuk jam berapa?" Padahal seharusnya saya bisa bertanya, "Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat." Hal-hal lain yang penting menurut saya adalah sebagai guru, saya harus selalu mengasah kemampuan dan memantaskan diri saya agar bisa menjadi guru yang bisa diteladani oleh peserta didik. Saya harus lebih bijaksana dalam menghadapi peserta didik dan terus memberikan tuntunan kepada mereka. Saya harus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan kolaborasi agar terwujud budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.